Assalamualaikum semuanya, selamat datang di berita singkat dari obrolan Fighter. Seperti biasa, obrolan Fighter akan menyajikan berita hangat seputar dunia pertarungan dengan berita pilihan yang bersumber dari media luar yang dikemas dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, sambil santai, mari kita mulai pembahasannya. Menurut MMA Fighting, Charles Oliveira dan Dustin Poirier secara lisan setuju untuk bertarung satu sama lain pada 11 Desember di UFC 269. Walaupun kontrak belum dikeluarkan atau ditandatangani untuk pertarungan tersebut, namun pertarungan kemungkinan akan menjadi acara utama kartu bayar pertayang akhir tahun ini. Acara ini juga kemungkinan akan berlangsung di T-Mobile Arena di Las Vegas, Nevada. UFC 269 juga akan menyaksikan Amanda Nunes mempertahankan gelar kelas bantamnya melawan Juliana Pena. Brandon Moreno juga dikabarkan akan mempertahankan sabuk kelas terbangnya melawan Alexander Pantoja, dan Cody Garbrandt juga akan turun ke kelas flyweight untuk menghadapi Kai Kara France di main card. Mungkin tidak ada perseteruan yang begitu panjang seperti perseteruan antara Conor McGregor dengan Nate Diaz, di mana Nate Diaz adalah orang pertama yang mampu mengalahkan Conor McGregor di UFC, di mana saat itu Conor tidak terkalahkan di UFC sejak debutnya di UFC. Namun karena Conor adalah anak kesayangannya UFC, sehingga ketika Conor meminta rematch, maka UFC langsung mengabulkannya. Tapi ketika Nate Diaz meminta trilogi, UFC justru langsung fokus ke mega proyeknya, yaitu double champ-nya Conor McGregor. Tentu hal ini masih membuat Nate Diaz tidak pernah berhenti dan tidak puas untuk mencari masalah dengan Conor McGregor, yaitu di mana di Twitter Nate Diaz dan Conor McGregor saling menyerang satu sama lain. Dan berikut isi cuitannya yang dimulai dari cuitannya Nate Diaz. "Bro, lu gak bisa berjalan atau bertarung sekarang. Kenapa lu bicara omong kosong? Kita bicara aja nanti." Siapa yang gak bisa? Datang melalui dan melihat. Lu sedikit kurus bodoh. Lu akan dipukul dan digulung. Lu gelandangan, Chaos Mind. Nah Jalang, lu seharusnya belajar bagaimana gak mematahkan kaki lu. Ketika gua memeriksa kotoran lu dan lu keluar dari pertarungan dengan gua, dan bagaimana lu akan melawan gua ketika lu gak bisa lari untuk hidup lu kali ini dengan bokong lu yang patah. Lu kalah dalam pertarungan terakhir dan berlari ke bukit. Seperti Khabib, lu juga kurang ajar. Jangan lupa, Khabib sangat takut sama gua dan dia mukul lu dan ngabisin lu. Dan jangan lupa, Dustin Poirier juga takut sama gua juga, tapi dia memukulin lu dan menghabisi lu juga. Kalian semua kurang ajar. Dia melarikan diri dari oktagon dan saya mengurus seluruh keluarganya, dan gak ada yang menyelesaikan gue sobat. Kaki gue patah, gak ada orang atau gak ada yang melakukan apapun ke gue. Dan bagaimanapun jangan khawatir tentang mereka. Gue di sini di bulan Kelly melawan apa yang gue inginkan. Ini jam 3 pagi di jalan sekarang sobat. Persetan dengan olahraga kecil lu. Itu berarti saya juara rangkap 3 dari semua omong kosong ini. Kalian semua kurang ajar. Lu melompat kapal di jalan negara Anda pulang. Apakah lu gak punya teman? Keperut saat gue mengerti. Kecoa kecil Diaz Brother, ini jam 3 di jalan, ambil panasnya. Ini hanya bisnis. Ingat olahraga lu bro. Gue menunjukkan kepada kalian semua omong kosong jalanan ini. Gue melawan kedua tim lu di luar oktagon, sebelum ada kalian semua yang menyadari permainan pertarungan yang sebenarnya. Gue sedang mengalami head trigger sobat. Lu tinggal di tempat lu bersembunyi. Jika lu tahu apa yang baik untuk lu bro, Tuhan memberkati. Ya anak, semoga harimu menyenangkan. Fuck you. Persetan seluruh kotaku. Bye. Gak ada yang memukul lengan dan komentar berteriak dengan gua, keheningan dan lubang di kepala. Gue mengakhiri karir orang-orang ini. Apa yang terjadi padanya? Bawa dia kembali ke sini. Kamu butuh bantuan dan mengapa lu membuang teman-teman lu begitu aja? Pembohong fakta. Gue akan melawan lu dalam 4 tahun ketika lu sembuh. Tulang sembuh, trauma benda tumpul ke otak tidak begitu banyak. #sampai jumpa kapanpun aku mau. Lu mengambil semua yang gue kerjakan untuk bajingan. Haha. Baik, kemudian bekerja lebih keras. Lu itu kecoa kecil. Wah, semoga aja terjadi trilogi antara Conor McGregor dengan Nate Diaz.
Conor McGregor, superstar terbesar di UFC dan olahraga MMA yang pernah ada, melakukan tanya jawab dadakan di media sosial di mana seorang fans memposting tentang pembelian bayar per tayang UFC tertinggi. Dia mengatakan daftar itu salah, tetapi dia ingin mengakhiri 2 pertarungannya di UFC dengan pembelian pay-per-view tertinggi sehingga dia bisa mendapatkan 10 tempat teratas. Berita itu agak menarik karena banyak yang mengharapkan UFC untuk membuat Conor McGregor menandatangani kesepakatan multi pertarungan sehingga mereka dapat mempertahankannya selamanya. Tetapi dia mengungkapkan dia hanya memiliki 2 pertarungan tersisa. Daftar ini tidak benar. McGregor Aldo melakukan lebih dari UFC 100 saat Brock Lesnar versus Frank Mir, dan Cowboy McGregor melakukan lebih dari McGregor Aldo. Saat ini saya memegang 8 dari 10 pay-per-view teratas di UFC dengan 2 pertarungan tersisa di kontrak saya. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan dengan 10 besar penuh di pay-per-view. Memotivasi, tulis McGregor di Twitternya. Tidak diragukan lagi, karena McGregor memiliki apa yang diperlukan untuk membuat 2 pertarungan berikutnya menjadi kesuksesan pay-per-view. Pertarungan berikutnya akan menjadi lebih besar, karena itu akan menjadi pertarungan pertamanya sejak dia mematahkan kakinya, dan banyak yang akan tertarik untuk melihat kembali performanya. Dia juga mengalami kekalahan 2 kali dan tidak diragukan lagi akan termotivasi untuk kembali dan kembali ke kolom kemenangan secara besar-besaran. Namun sampai sekarang tidak pasti siapa lawan Conor McGregor berikutnya. Dan menurut teman-teman, siapa 2 orang yang pantas melawan Conor McGregor berikutnya? Pada Minggu malam di Cleveland, pada Showtime pay-per-view, Jake Paul dalam pertandingan tinju profesional keempatnya saat ia menghadapi mantan juara UFC yaitu Tyron Woodley. Itu adalah pertarungan yang sangat dinanti, tetapi pada akhirnya Paul yang menang dengan split decision. Kartu itu juga memperlihatkan orang-orang seperti Amanda Serrano yang mengalahkan Yamilet Mercado. Lalu ada Daniel Dubois dan Tommy Fury membuat debut AS mereka, dan Montana Love mengalahkan Ivan Barancik dengan TKO. Menjelang acara tersebut, Paul mengatakan semua orang di kartu akan menghasilkan uang paling banyak yang mereka miliki dalam karir mereka. Dia juga mengklaim dia akan mengambil uang dari saku sendiri untuk memberi semua orang lebih banyak uang karena dia telah vokal tentang bayaran fighter. Tidak pasti berapa banyak uang yang dia berikan kepada setiap fighter jika dia melakukannya sama sekali. Namun MMA Junkie telah mengetahui bayaran penuh untuk acara tersebut dari Komisi Atletik Negara Bagian Ohio. Gaji yang tercantum hanya mencerminkan apa yang dinyatakan dalam kontrak resmi. Itu berarti tidak termasuk elemen lain seperti pembelian pay-per-view, persentase penjualan tiket, dan merchandise atau bonus diskresioner yang mungkin telah dibayarkan oleh promotor, karena ini hanya dompet pertarungan mereka. Kemungkinan baik Jake Paul dan Tyron Woodley akan menghasilkan lebih banyak uang untuk pemotongan pay-per-view. Dan kabarnya mereka masing-masing mendapatkan uang $2 juta. Karena kabarnya penjualan pay-per-view mereka mencapai 1,3 juta. Hanya selisih 100.000 dengan pertarungan Conor McGregor dan Dustin Poirier. Oke, itulah berita singkat hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.